Suka atau tidak suka, pola hidup kita ini mengalami perubahan. Seiring dengan terjadinya pandemi dan kemudian kenormalan baru, hal-hal yang dulu tidak pernah kita lakukan atau kita takuti, kini sudah menjadi kebiasaan baru. Dan ini sebagaimana dikatakan penulis Robin Sharma, kita dulu punya kenormalan. Tapi terus kemudian kita keluar dari comfort zone kita dan kita mencoba sesuatu yang baru, dan inilah kenormalan baru. Hidup setelah pandemi. Saya Ijun, Iwan Junanto, selamat datang di Bitok. Sobat Rupiah, pandemi COVID-19 ini telah memberi tekanan kepada ekonomi hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tapi di tengah tekanan seperti ini, justru muncul kreativitas maupun inovasi-inovasi dari usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM. Salah satunya, ini saya pakai batik, ini batik dari salah satu UMKM di daerah Kediri, di Tenun, Kediri. Ini saya bisa pesan melalui online. Jadi sekarang banyak UMKM-UMKM yang sudah kreatif bikin online, dan terutama bukan hanya pakaian tapi juga mulai kreatif menghasilkan banyak produk-produk sanitasi, higien terkait dengan pandemi. Nah, ini salah satunya adalah masker buatan UMKM-UMKM di Indonesia. Nah, hari ini untuk lebih mendalami lagi bagaimana UMKM pasca pandemi di new normal, telah hadir bersama kita seorang narasumber yang tidak asing lagi untuk bicara UMKM, yaitu Pak Budi Hanoto. Beliau adalah Direktur Eksekutif Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Kak Iwan. Jadi gimana nih Pak Budi, ini tadi saya cerita tentang bagaimana UMKM ini melewati pandemi COVID-19 ini. Dalam pandangan Pak Budi sendiri, UMKM setelah pandemi ini bagaimana prospeknya dan apa yang bisa dikembangkan dari UMKM itu? Jadi UMKM ketika menghadapi pandemik ini memang luar biasa. Pandemik itu kan hadir dan merontokkan semua aktivitas ekonomi, tidak saja yang perusahaan besar, tapi juga perusahaan kecil. Nah, kami waktu itu mengidentifikasi apakah benar UMKM seperti itu, dan kami ada surveinya, Kak Iwan. Di seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia ada 46 kita survei. Kami punya binaan di seluruh Nusantara, sehingga kalaupun ada responden itu masuk, semua itu merepresentasikan kondisinya. Jadi kalau boleh kami ceritakan ya, sekitar 70% itu kena dampak pandemi. Sebetulnya yang menjadi masalah itu adalah terkena di penjualannya, distribusinya terhambat, ya kan? Terus kemudian order-order dapat ditunda, ya, order-order sering ada. Dan toko-toko tempat dia menitipkan, ya, itu tutup kan, ya, karena memang ada physical distancing, ada sosial dan seterusnya. Nah, ini membuat ada 3 kesulitan UMKM pada waktu itu. Yang pertama, cash flow failure, ya. Jadi cash flow-nya itu berantakan, ya. Terus kemudian kesulitan bahan baku karena lalu lintas distribusi dan seterusnya, dan ujung-ujungnya karena dia punya karyawan, fixed cost dia tergerogoti, ya, akhirnya modalnya tergerogoti. Nah, itulah 3, cash flow failure, kesulitan bahan baku, dan kesulitan permodalan. Namun, nah ini ada namunnya kalau bicara UMKM, Kak. Tidak, namanya bukan UMKM kalau dia tidak tahan banting, gitu kan? Nah, itu biasanya mereka itu kan hidup di tengah keluarga di pedesaan yang sangat mempunyai sosial kapital yang bagus, ya. Pertama, dia biasanya melakukan penghematan, Kak. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya dia mencari peluang untuk peluang baru, ya. Baru. Katakanlah waktu itu karena butuh kesehatan bagus, itu ada yang UMKM yang saya amati di beberapa daerah, ya, itu malah menanam jahe, rempor-rempor, ya, bikin minuman-minuman sehat gitu. Kreativitas muncul, ya. Nah, itu jadi yang bisnisnya tadinya belok sedikit lah itu bisnisnya untuk tadi yang masker Kak Iwan pakai itu, nah itu salah satu. Iya, ini juga salah satu produk dari UMKM, dan kita melihat memang ada pergeseran konsumen ketika krisis pandemi ini.
konsumen juga menggeser cara dia belanja kan, Pak Budi ya. Tadinya kayaknya beli tas mewah, saya rasa nggak ada lagi orang beli tas mewah, beli sepatu sneaker mahal gitu, mungkin nggak terlalu banyak lagi. Jadi orang lari ke konsumsi sehari-hari, kebutuhan higienitas dan sanitasi, dan UMKM justru masuk ke sana memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu ya. Jadi UMKM tadi juga bisa menjadi sebuah kekuatan baru ekonomi nasional yang produktif nih dengan inovasi dan resiliensi mereka itu tadi ya. Harusnya begitu karena memang porsi kontribusi dia terhadap PDB kita itu 61% dan itu konstan terus. PDB-nya naik dia 61%. Artinya banyak bisnis ada di situ 61%. Dan pertumbuhannya pun supportingnya macam-macam, ada yang di sektor-sektor makanan itu nggak ada habisnya lah, oleh-oleh apapun semua itu pasti bentuk. Terus bentuk kerajinan kain ya macam-macam. Ada yang mensupport untuk industri manufaktur banyak. Ada yang untuk pariwisata. Nah cuma memang kalau pariwisata ini masalah pandemik untuk sementara belum on ya Kak Iwan ya. Tapi intinya itu supporting karena kontribusi terhadap perekonomian nasional itu cukup besar sehingga no wonder lah kalau memang akan dijadikan sebagai kekuatan baru perekonomian nasional. Di era pasca pandemi ini, kenormalan baru ini ya, ini gimana Pak Budi melihat sektor-sektor UMKM kita nih apa nih? Mungkin kalau pariwisata dalam normal baru mungkin belum terlalu mendorong ya. Apa kira-kira sektor-sektor apa di UMKM di Indonesia ini yang kira-kira bisa punya potensi bagus? Ini buat anak-anak muda juga penting melihat ini. Nomor satu sektor yang saya amati di sini adalah sektor pertanian. Pertanian itu dengan derivasinya ya, karena dia langsung ke bahan makanan biasanya. Bahan makanan itu macam-macam ya, kebutuhan pokok kan kita semua makan minum pakai kebutuhan pokok. Iya, itu ya pertama. Kedua, kerajinan itu juga sudah mulai ya, tapi sebelumnya dia paling terpukul. Tapi yang paling itu terus kemudian industri yang jasa, perdagangan itu juga masih. Dan apalagi sekarang pakai online Kak, itu justru perdagangan ini kalau dalam catatan saya itu malah meningkat yang retailnya. Ya. Tapi kalau perdagangan ekspor impor secara sektoral ekonomi masih belum. Tapi kalau retail tetap naik. Ada potensinya ya, bagus ya. Jadi sektor-sektor perdagangan ya, pertanian khususnya yang untuk pangan ya, industri makan minum itu masih sangat challenging. Jadi buat anak-anak nih sobat rupiah, anak muda kalau mau mengembangkan UMKM sekarang justru di bidang-bidang seperti itu yang bisa potensinya besar ya di era new normal ini ya. Ya, saya lihat sih emang tuh kita sekarang pesen sayur aja udah mulai pakai online kan, pesen sayur, buah-buahan gitu. Itu kan ada sebuah potensi yang bagus. Nah ini Pak Budi sekarang kan ini sebagai Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Pelindungan Konsumen di Bank Indonesia. Nah kita sekarang bicara gimana sebenarnya Bank Indonesia atau Pak Budi sendiri tugasnya bagaimana mengembangkan UMKM ini, apa saja sih yang dilakukan oleh Bank Indonesia tuh? Terima kasih nih. Banyak itu kalau di Indonesia. Artinya Bank Indonesia itu sebetulnya punya strategi Pak Iwan, strategi pengembangan UMKM secara nasional sepertinya. Kalau saya kasih jargonnya itu KKP ya. Pertama adalah korporatisasi ya, mengkorporatkan suatu usaha UMKM. Kedua adalah kapasitas, yaitu melatih, mendidik, mendampingi dan terakhir adalah KKP, P-nya pembiayaan. Nah itu semua kita lakukan itu, BI itu melakukannya secara end to end. Artinya dari sisi hulunya, dari sisi produksinya, dari sisi manajemennya ya, sampai di marketingnya. Nah tadi kita ngomong online dan seterusnya itu ada di marketing. Tapi sebelum di sana Kak, itu kita ada program korporatisasi. Apa itu korporatisasi? Jadi kita lihat UMKM, nggak usah UMKM lah, kita punya wirausaha BI ya. BI itu individu, tapi kalau individu itu digabung, itu jadi semacam sebenarnya bukan korporatisasi saja, itu bukan membuat suatu perusahaan, bukan, tapi membuat suatu kelompok usaha, dan itu di-endorse oleh Pak Lurah, di-endorse oleh asosiasi, itu sudah menjadi sebuah lingkungan klaster UMKM. Ada juga yang modelnya gini, UMKM itu sebenarnya gurem gitu Kak, tapi itu dikumpulin ya, jadi semacam jadi kuat. Nah itu jadi bisnis usaha baru, itu juga UMKM. Nah terakhir juga kita bikin suatu
katakanlah kampung batik, kampung kuliner. Nah, itu juga UMKM. Nah, itu kita kembangkan end to end di situ. Ini harmonisasi juga kebijakan dengan pemerintah kan tentunya. Betul. Nah, kalau di marketingnya kita ikutkan Kak exhibition, ada KKI, ada apa tuh facial kayak gitu. Iya, Pak Budi itu punya KKI ya setiap tahun ya. Karya Kreatif Indonesia, itu menarik sekali. Puncak karyanya itu di situ. Mahakarya, produk-produk binaannya Pak Budi seluruh Indonesia tuh ditampilkan di situ ya. Nah, ini yang menarik tadi ketika bicara mengenai onboarding ini. Kayaknya saya mau bicara, kita mau diskusi dikit mengenai yang UMKM. Katanya UMKM 4.0 nih sekarang nih, menuju onboarding ke e-commerce. Ini gimana nih cara Pak Budi menaikkan kapasitas ke digital supaya ekonomi UMKM ini bisa go digital? Nah, kalau konsumen udah online, konsumennya online, masa UMKM-nya nggak online? Konsumennya udah digital, masa kitanya masih manual atau nah itu akhirnya membuat BI melalui program onboarding UMKM itu menyusun sebuah kurikulum mengajak partisipasi UMKM untuk melatih UMKM supaya dia tidak gagap teknologi, ya. Literasi digitalnya dibangun, literasi keuangannya dibangun, terus marrying gitu. Ada UMKM 4.0, kami juga ada konsepnya. Pertama harus memenuhi 4, Kak. Pertama dia harus punya, dia bisa tahu e-payment. Payment dia harus pakai elektronik, bisa pakai kris, bisa pakai uang elektronik, bisa online, bisa transfer dana cashless. Nah, yang kedua adalah e-commerce. Itu banyak kan, contoh ada Bukalapak, ada Shopee, ada Tokopedia. Mereka ingin masuk ke situ juga. Kita didik brandingnya, packagingnya. Ada nih saya dapat UMKM, packagingnya bagus, isinya apa itu nih? Apa? Masker Pak Budi? Bukan, ini masker. Masker, oh dari batik binaan ya. Nah, udah pakai. Nah, ini bagus displaynya ya ini. Ini dari Jawa Barat nih, batik Komar apa sih namanya? Salah satu binaan juga. Binaan. Nah, masuk e-commerce itu ternyata memang diseleksi, ada kurasinya. Nah, dan setelah itu masuk, pengetahuan digitalnya bagus. Maka dia bisa terima order kan lewat e-commerce. Dan satu lagi e-payment. Nah, e-payment ini biasanya adalah para fintech lending itu yang suka ngasih apa gitu. Tapi itu memang kami belum banyak. Itu ranahnya OJK lebih banyak yang sana. Dan terakhir adalah adanya sertifikasi. Sertifikasi itu penting karena masuk itu, dan itulah bentukan UMKM 4.0 lah kira-kira. Ini terakhir Pak Budi, kira-kira ada pandangan atau motivasi bagi Sobat Rupiah yang sedang bekerja di UMKM ini, kira-kira menurut Pak Budi sendiri pandangannya seperti apa UMKM anak-anak muda yang sekarang tumbuh, dan mungkin ada pesan-pesan buat Sobat Rupiah yang bergerak di UMKM. Ya, teman-teman muda, gini guys, kalau memang mau menggeluti UMKM itu pertama stereotip mengenai UMKM itu harus dibangun dulu. Soalnya UMKM itu bagi anak-anak muda mungkin ya, kesannya itu apa ya, di pedesaan, terus apa produknya kurang ini ya, apa agak-agak sedikit desa, kurang ini, padahal di dalamnya itu muncul kreativitas. Yang kedua, bagi anak-anak muda, teman-teman semuanya guys, pertama kita memang harus, si UMKM itu harus mampu beradaptasi dengan teknologi dan digital. Dan again, sekarang UMKM itu yang akan kami soroti adalah kualitinya, Kak Iwan. Soalnya banyak tuh orang yang hit and run, asal produksi, begitu di order dia nggak bisa masuk. Nah itu dia. Jadi yang penting itu teman-teman anak muda ini kalau ingin ini, jaga quality dan jaga sustainability-nya. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Budi atas penjelasannya dan juga pencerahannya kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat, Kak, buat sobat muda, Sobat Rupiah. Pastinya ini bermanfaat. Baik, terima kasih banyak Pak Budi atas pencerahannya, dan tentunya ini akan menambah motivasi dan semangat bagi para Sobat Rupiah, anak-anak muda yang bergerak di bidang UMKM di era normal baru ini. Baik, terima kasih Pak Budi, semangat selalu. Sampai jumpa nanti di kita diskusi selanjutnya ya. Ya, most welcome. Thanks for having me. Baik Sobat Rupiah, itu tadi diskusi kita ngobrol-ngobrol bersama Pak Budi Hanoto,
Direktur Eksekutif Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Kita lihat tadi begitu semangat dan mencerahkan bagaimana UMKM itu harus punya mindset, teknologi, bergabung dengan komunitas. Dan di era pandemi ini, setelah pandemi berlalu, UMKM ternyata punya potensi besar menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia ke depan. Asalkan kita punya semangat dan punya kreativitas dan punya inovasi. Terima kasih, sampai jumpa lagi di episode Bitalk selanjutnya.